Kebetulan tadi siang saya mendapat kiriman potongan video dari salah seorang da'i yang lagi viral dan juga lagi sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia, meralat fatwanya tentang bom bunuh diri, dan dia mengatakan bahwa sebelumnya sebelum jadi viral sempat mengatakan bom bunuh diri itu dibolehkan, ya, termasuk jihad di jalan Allah. Untuk membela Nahdlatul Ulama, untuk membela kiai-kiai dan ulama-ulama kami. Kemudian dalam video yang baru saya terima hari ini, dia mengeles, membuat alasan bahwa itu dimaksud jihad di Palestina. Dan dia mengatakan itu adalah bukan fatwa dia, dan itu fatwa Syekh Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa saya jawab ini? Ini adalah fitnah terhadap ulama. Pertama, Syekh Al-Albani dan Syekh Utsaimin tidak pernah berfatwa sedemikian rupa. Oleh sebab itu, saya harapkan kepada da'i ini atau ustadz ini untuk melacak bagaimana fatwa Syekh Al-Albani. Ima dia tidak mendengar secara langsung fatwa Syekh Al-Albani, atau dia tidak memahami dengan baik perkataan Syekh Al-Albani dalam masalah itu. Pertama saya jelaskan ungkap Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani tanya sebuah hadis dalam Sunan Abi Daud. Lalu beliau menjawab, saat ini saya tidak ingat bagaimana sahih atau dhaifnya hadis tersebut. Lalu menyebutkan secara hukum fikih, kata beliau, ditanya dalam kisah hadis itu adalah seseorang yang ketika dia menyerang musuh dan dia dapat kembali selamat ke barisan kaum muslimin. Itu kunci hadisnya di situ. Tapi beliau masalah begini, beliau menyebutkan, adapun masalah seseorang amalia intihari yang maksudnya pasukan bunuh diri pemberani gitu, itu beliau sebutkan tajuzu wala tajuzu. Itu beliau tekankan, boleh dan tidak boleh. Lalu beliau jelaskan kenapa kalian memahami ini, yaitu bahwa ini adalah dua kata yang saling bertolak belakang. Tajuzu wala tajuzu, boleh dan tidak boleh. Kapan boleh, kata beliau? Yang dimaksud dibolehkan Syekh Albani, beliau tidak menyebut sama sekali jihad di Palestina. Bahkan di akhir fatwa itu sempat diskusi dengan orang yang hadis sekitar beliau, mengatakan beliau mengkritik apa yang dilakukan oleh Hamas, dan beliau tidak pernah mengatakan memotivasi rakyat Palestina melakukan hal itu. Dan bahkan beliau punya fatwa yang sempat juga jadi dibully oleh orang Hizbiyun, oleh Harakiyun, bahwa beliau mengatakan tidak perlu jihad Palestina, menyuruh orang Palestina keluar dari Palestina. Bahkan itu juga penyimpang terhadap fatwa beliau. Beliau berfatwa orang Palestina berpindah ke tempat di Palestina di mana yang lebih aman, bukan berarti mereka keluar dari Palestina. Dan itu fatwa Syekh Albani dari awal agar rakyat Palestina lebih dahulu mempersiapkan diri, bukan dengan cara jihad-jihad yang liar. Itu beliau banyak fatwa beliau tentang ini. Tapi tentang fatwa beliau yang ini saya jelaskan. Kapan boleh, kata beliau? Bila jihad sesuai dengan ahkam syariah. Beliau tekankan dulu, jihad yang Islam yang sesuai dengan ahkam syariah. Itu jelas. Apa ahkam syariah dalam jihad? Beliau sebutkan. Ahkam syariah dimaksud situ jelas, harus jihad bersama ulil amri. Maka beliau membacakan hadis setelah itu, hadis Rasulullah SAW, yaitu man ata'ani faqad ata'allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia taat kepada Allah. Barang saya taat kepada amirku, sungguh dia taat kepada aku, kepada Rasulullah SAW. Jadi jihad di sini maksud oleh beliau jihad resmi. Dan beliau mencontohkan setelah itu. Contoh, kata beliau, seorang panglima yang pakar perang, kemudian ada pasukan dilawan, tidak bisa untuk menyerang mereka karena begitu kuat pasukannya untuk mengucak-acir ke pasukan dia, kata beliau. Beliau menyebutkan panjang lebar. Akhir kesimpulan kata beliau, lalu seorang panglima yang cerdas ini mengirim, ini harus di bawah pimpinan panglima. Itu beliau tegaskan, bukan perbuatan pribadi. Beliau tegaskan juga di situ. Kemudian beliau katakan lagi, kemudian dia ngirim membawa alat mutafajirat, kemudian beliau bawa kumbula, kata beliau, bom ataupun kendali, lalu naik pesawat, lalu menjatuhkan bom di tengah musuh. Itu yang beliau maksud, bukan bunuh diri. Bom bunuh diri yang dimaksud oleh sang ustaz ini di Palestina. Tidak pernah fatwa Syekh Albani demikian. Dan tolong para sang da'i ini melacak kembali, atau para ustaz yang lain, para da'i, buktikan fatwa beliau. Ketik di Google fatwa Al-Albani fil amaliyah al-intihariyah, akan muncul nanti ada rekaman beliau. Kemudian kapan tidak bolehnya, kata beliau, adalah perbuatan-perbuatan yang sedang terjadi di dalam pisah, dalam kenyataan, kata beliau. Nah, itu beliau mengkritik setelah itu perbuatan memupuk diri dengan maju dengan diri terbunuh dua orang kafir, satu orang kafir, kata beliau. Lalu setelah itu orang muslimin dibunuh ratusan. Ini apa faedahnya? Nah, ini tentang fatwa Syekh Al-Albani. Ada fatwa Syekh Utsaimin juga demikian. Tidak pernah Syekh Utsaimin membolehkan orang membunuh dirinya. Nah, ini ada beberapa fatwa beliau.
Ya, ini dalam kitab dikumpulkan di sini fatwa-fatwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang berbagai kejadian seperti penculikan, ya, pemberontakan, kemudian bom bunuh diri. Ini dikumpul fatwa ulama di sini. Bagi orang yang menuduh Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, para ulama salafiyin yang juga ini mengatakan bahwa salafi itu antek Yahudi, semoga Allah menghisap dengan omongannya di akhir kelak kalau dia tidak cepat bertobat dan meminta maaf, ya. Ini fatwa al-a'immah fi nawazil al-mudlahimah. Ini fatwanya, macam-macam fatwa di sini. Ini dalam halaman, ya, di sini disebutkan dalam halaman 127 sampai 130 itu fatwanya mengingkari perbuatan ini. Beliau ditanya di sini, ma hukum syar'i man yad'u mufajjirat fi jasadihi? Bagaimana hukum agama seseorang yang meletakkan bahan peledak di badannya? Wa yufajjir nafsahu baina jumu'il kufar nikayatan bihim. Lalu dia meledakkan dirinya di tengah-tengah orang kafir untuk balas dendam, ya, untuk membunuh mereka. Wal yasil istidlal bi qisatul gulam alladhi amara al-malik bi qatlihi. Bolehkah berhujah dengan kisah yaitu Ashabul Ukhdud? Beliau jawab, alladhi yaj'al mufajjirat fi jismihi min ajli ayyadha nafsahu fi mustama'in minal mustama'il adwi qatilul nafsihi. Orang yang meletakkan bom di badannya untuk, ya, membawa dirinya ke tengah masyarakat, ya, perkumpulan masyarakat musuh, dia adalah membunuh dirinya sendiri. Wa syu'adzab bima qutila bihi nafsahu. Dia akan diazab dengan alat yang dia bunuh dirinya dengannya. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidan fiha mukhalladan, kekal dikekalkan dalamnya. Kama thabata dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi man qatala nafsahu bi syai'in yu'adzabu bihi fi nar jahannam. Orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan azab dengan alat itu sendiri di neraka jahannam. Kemudian beliau, wa ajaba min haula alladziina yaqumuna bi mithli hadhihi al-amaliyat. Kata Syekh Utsaimin, mengherankan sekali mereka melakukan pekerjaan seperti ini, kata Syekh, melakukan pertindakan seperti ini. Wa hum yaqra'una qaula Allah Ta'ala. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Masih panjang fatwanya, saya ringkas saja. Mudah-mudahan ini dapat sebagai jawaban para ustadz ini. Dan ini juga dalam fatwa yang lain dinukil dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Fatwa Syariah fi Qadaya Asriyah. Ini juga dalam berbagai pembahasan yang berhubungan dengan berbagai permasalahan teroris. Ini dibahas fatwa-fatwa ulama di sini. Ini juga ada fatwa Syiah di sini, yaitu pada halaman ini ditanyakan sendiri dengan masalah Palestina di sini pertanyaan ini. Saya karena mengingat waktu saya tidak bacakan. Ini masalah disebutkan sini seseorang mujahid yang disebut mujahid di Palestina membunuh orang Yahudi. Kata beliau mengatakan di sini, beliau mengatakan ini adalah hadza syab wa nafsi libas. Kemudian disebutkan bagaimana supaya melawan Yahudi di Palestina zaman ini. Qadiyah Palestina sendiri ditanya pada beliau. Beliau jawab, orang ini telah meletakkan, ya, dirinya memakai hal itu. Dia yang membunuh dirinya pertama sekali. Fala syakka annahu alladhi tasawwab fi qatl nafsi. Nyata dia sendiri yang bunuh dirinya, ya. Wala tajuzu mithlu hadhil hala illa idza kana fi dzalika maslahatun kabiratul Islam. Dan tidak boleh melakukan hal ini, kata beliau, kecuali ada masalah yang azim bagi Islam. Tentu yang maksudnya jihad yang dibawa pimpinan penguasa resmi, atau kisahnya Ashabul Gulam ini beliau nukilkan juga faedahnya. Ashabul Gulam ini, Ashabul Ukhdud ini adalah ketika dia berkata kepada raja itu, bunuh saya dengan baca bismillah. Lalu setelah membuktikan benarnya dakwah dia. Itu maksudnya. Kemudian setelah dia mampu dibunuh, karena sebelumnya tidak bisa dibunuh oleh raja itu. Dan setelah itu masuk semua rakyat raja itu ke dalam Islam. Termasuk raja itu sendiri. Ini masalah azimah yang beliau maksud dalam kisah Ashabul Ukhdud. Jadi tidak pernah satu pun para ulama Ahlussunnah membolehkan amal-amal yang bahkan dalam keadaan perang saja tidak dibolehkan oleh ulama kita, tadi sudah dijelaskan. Ya, apalagi di negeri muslim yang aman tentram. Ya, dan pembahasannya sudah saya bahas bagaimana penyimpang terorisme dalam Islam dalam beberapa ceramah, dan bagi yang ingin bisa melihat dalam pembahasan pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam bisa dicari di Google, kemudian ada di website saya sendiri zikr.com, dan juga ada ceramah-ceramah di YouTube, ya, yang membahas masalah ini, dan beberapa tempat saya membahas masalah ini. Jadi saya berharap
agar umat tidak tertipu dengan orang ini karena telah melakukan pembohongan publik. Dan begitu banyak sebetulnya hal-hal yang perlu diluruskan dalam dakwah seorang dai ini sebetulnya. Cuman Masya Allah dia lagi ngetren ya, dan semua kebohongan ini bisa dijelaskan kepada umat. Demikian wallahu a'lam bishawab.